Yogyakarta selalu mendapatkan tempat yang paling spesial di hati saya. Mewah, Bu. Wih, cakep, banyak banget, Bu, barangnya, Bu. Alhamdulillah. Menciptakan Dari yang sederhana. promosinya itu melalui kreasi, inovasi, Iya. dan terus belajar tadi. Pokoknya gini Mas, Waduh. dari yang sederhana pengen mendunia. Wah, ini kan? ini brilian. Waduh. Rajungan menjadi salah satu hidangan favorit saya. Dan kebetulan saya baru tiba di kota Bandar Lampung. Mengingatkan saya kepada salah satu kolega saya yang merupakan pengusaha rajungan yang sangat sukses di kota Bandar Lampung ini. Nah, sebelum menemuinya, ada baiknya saya menyantap rajungan dulu. Agar nanti kalau sudah ketemu di tempatnya bisa nambah lagi. Ini menjancui. Aduh. Ya Niko dapat hasil. Kenapa, Pak? Oh bang, ini bang, periksa dulu bang, Coba dibuka kapnya, Pak. Loh. Oh iya, ini kan mobil pesek, gak ada kapnya. Aman. Oke. Sorry ya. Oh, Ya, iya. ada telepon. Silakan Pak, silakan. Hai, Aremon. Gimana? Saya tunggu nih. Pak Yoga, ini mohon maaf, saya ada kendala ini, Pak. Mobilnya yang saya tumpangi ini mogok. Mogok. Oh, oke ya. Iya, ini saya nggak tahu ini di mana, Pak. Tapi, sebentar saya cek ya. Tapi kalau dari map, ya nggak jauh sih dari tempat Bapak udah. Tunggu aja di situ ya. Ada teman yang mau jemput pas kebetulan mau ke sini bisa lewat jalan tersebut. Ya. Oh gitu, oke. Iya Pak, saya tunggu Pak. Tuh. Mas Ramon ya? Iya. Saya diminta Pak Yoga untuk menjemput Mas Ramon. Oh gitu. Dengan Mas siapa? Okta. Oh oke, siap Mas Okta. Pak, saya tinggal dulu ya Pak ya. Iya Pak. Ya makasih ya Pak. Iya. Dalam sebuah petualangan, menjumpai kendala adalah hal yang kerap kali terjadi. Kita harus menghadapinya dengan semangat yang optimis. Berani mengambil resiko. Maka itu bertualanglah untuk terus mencari tantangan. Saya Ramon Tungka, selamat datang di Petualangan Brilian. Oke. Muhammad Ali pernah berkata, dia yang tidak cukup berani untuk mengambil resiko, tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Dalam usaha, kita harus berani tampil sebagai pengambil resiko yang berani dan optimis namun rasional untuk meraih kesuksesan besar. Bagaimana sukses yang diraih oleh Bapak Yoga Sadana, seorang bankir dengan pengalaman puluhan tahun yang berani mengambil resiko meninggalkan zona amannya untuk menjadi pengusaha rajungan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Yoga. Alhamdulillah. Akhirnya Iya. Jemput dia, Lancar Pak. ya? Lancar. Di jalan. Nggih. Oke. Lagi ada tamu, Pak. Kalau Iya, gitu, ada tamu, saya Pak. Saya mau pamit kenalin dulu, nih. Ya. Dengan siapa, Pak Ramon? Ya. Kalau gitu saya Pak Yoga, terus saya dengan Pak Okta. Lanjut, Oke. nanti saya balik Ya. lagi. Boleh. Permisi ya. Makasih Ya, ya. siap. Oke. Thank you, Mas ya. Nggih. Mari, Mas. Silakan duduk. Pak Yoga, kita udah lama banget ini nggak ketemu. Iya. Terakhir kita ketemu waktu di New Jersey itu kan, Pak. Waduh. Iya kan. New Jersey, Wah, New sehat York ya? nih. Iya. Sebenarnya tuh gimana sih, Pak? Kan akhirnya saya bisa nih tiba di Lampung, terus bisa mendatangi nih pabrik Bapak. Ini kalau boleh tahu nih sedikit bercerita agak ke belakang. Ya. Ini sejarahnya gimana? Kan yang saya kenal dulu Bapak dulu kerja di lembaga keuangan. Lalu tiba-tiba banting setir jadi pengusaha. Ini gimana Pak ceritanya, Pak? Ya, sebagai orang karyawan kan waktu di lembaga keuangan. Memang saya sebetulnya dari cukup lama berpikir untuk gimana ya jadi entrepreneur gitu, pengusaha. Apalagi khusus pada tahun-tahun 98 waktu Krismon gitu ya. Itu saya melihat kok banyak orang, banyak karyawan yang PHK dan sebagainya. Dan itu kan bisa terjadi di saya. Ya. Nah, akhirnya saya terinspirasi tahun 2002-an itu ada buku bagus tuh namanya Rich Dad Poor Dad gitu ya. Oh, Rich Dad Poor Dad. Iya, Robert tahu, Pak. Kiyosaki itu sangat menginspirasi dan mulailah banyak ide untuk usaha apa. Tapi kan memang ya tidak mudah ya. Beberapa kali usaha gagal dan sebagainya. Kebetulan pas tahun 2011 itu saya diajak seorang teman ya, saudara juga kebetulan yang untuk membuka usaha rajungan pabrik yang kebetulan ada di lokasi sini nih. Kan ini pabrik yang gak berjalan, Pak. Artinya mati suri sebelumnya. Lalu Bapak menyewa. Artinya Bapak berani dong ngambil resiko yang sebelumnya nggak ngerti apa-apa tentang rajungan loh, Pak. Ya. Terus tiba-tiba berani menyewa. Kenapa? Apa yang Bapak lihat dari rajungan? Ya. Kalau namanya orang usaha itu kan pasti yang pertama dilihat adalah prospek. Nah, ini prospeknya bagaimana? Prospeknya kita lihat bagus. Nah, kebetulan memang teman-teman saya yang paham tentang dunia rajungan ini sama marketnya itu beberapa aspek yang terpenuhi yang saya evaluasi ya, saya lakukan assessment gitu, penilaian. Satu, pasokan. Oke. Rantai pasok Lampung ini banyak rajungan. Source ya. Supply chain lah, rantai pasok. Kemudian dari sisi processingnya sendiri, kita punya pabrik di situ, processingnya khususnya infrastruktur sama SDM. Terus market. Oke. Nah, marketnya? Market dapat dari Amerika langsung market sehingga kita proses untuk market tersebut dan ya di situ ada ya bisnis biasa ya, ada finansial, bantuan modal dari buyer dan lain-lain lah. Itu sebelah sana apa itu, Pak? Oh, itu pabrik, prosesnya di situ. Oh. Mau lihat sana? Ayo Pak, temenin Pak. Ayo, boleh. Waktu di New Jersey dulu kan Bapak bilang pabriknya bagus. Ya. Ketika usaha sudah mulai berjalan nih Pak ya, dan Bapak terus melakukan pengembangan mulai dari internal nih, itu bisa dibilang Bapak terus melakukan monitoring, evaluasi, dan juga pentingnya sebuah review berkala berarti Pak? Ya betul. Nah itu seperti apa berarti Pak? Pertama ya sering kunjungan lah, karena kan di lapangan teman-teman di sini itu kan yang lebih tahu lapangannya, sehingga saya bisa memahami permasalahan di lapangan. Kemudian tentu saja juga informasi-informasi lain yang kebetulan memang sudah zamannya internet, saya bisa buka internet, belum lagi bernetworking dengan banyak orang di dunia perikanan, sehingga saya banyak belajar. Ini boleh saya lihat langsung Pak? Oke, Bapak monggo Pak. Oh iya, benar.
silakan Pak. Ini namanya area ruang picking Pak. Picking ya? Iya, area pengupasan. Oh ini harus ada es batu berarti Pak ya? Ada es batu, ini untuk memelihara rantai dingin. Oke. Frozen, rantai dingin. Nah ini Pak sebenarnya ketika akhirnya menjadi sebuah dalam bentuk kaleng, kemudian Bapak pecah telur nih ya, apa namanya ekspor perdana. Kemudian permintaan itu meningkat. Nah itu gimana Pak mengaturnya, olahannya, strategi pasokan atau seperti apa gitu? Tentu saja bisa. Jadi pertama ada istilah yang namanya market driven. Jadi marketing bergerak dulu, dia sudah punya proyeksi. Bulan depan siapa kita mau proses, minggu depan siapa mau proses. Nah dari proyeksi market, kebutuhannya untuk proses seminggu, 2 minggu, sehari berapa ton. Kemudian tentu saja setelah itu kita langsung ke pemasok tadi, supplier, daerah mana yang bisa memenuhi kebutuhan kita untuk berapa ton per hari. Jika tidak mencukupi, kita juga sudah punya strategi untuk mengembangkan wilayah. Jadi tidak hanya Lampung, Bangka Belitung, Palembang, Natuna, Banten, Jakarta, Bekasi, Kerawang, sampai Cirebon kita punya. Jongkulon, Kalimantan, Sulawesi, kita punya mengembangkan sumber bahan baku rajungan. Ini supply chain tadi? Betul. Artinya gini Pak, resiko itu kan tidak hanya kita jumpai di awal saja, lalu ketika sudah mulai berjalan, pasti dong menemui beberapa kendala ya Betul. Pak, resiko Itu multiply yang disebut dinamika. dinamika itu karena ini menghadapi berbagai resiko ke depannya itu seperti apa Pak? Ketika sudah gelinding nih Pak. Sudah ngelundung ya, risiko kan tadi, risiko pasar dulu ya. Kita harus lebih dari 1 buyer. Oke. Minimal 3. Standby ya. Nah, yang standby yang kami harus pelihara. Kemudian mengembangkan area pembelian jadi ya, Cina, Eropa, Singapura dan lain-lain. Itu risiko market. Kemudian risiko market ada lagi term of payment yang Term lebih of baik. payment. Oh, Jadi term of metode payment. pembayaran, term of Oke. payment dari buyer ini masing-masing juga berbeda. Ada yang pakai advance payment, DP gitu ya. Ada yang pakai LC dan macam-macam. Model payment yang ada, pricing dan sebagainya itu kami punya karakteristik. Terus Opsi-opsi. spek masing-masing buyer juga beda-beda. Jumbo yang spek tinggi sama spek rendah itu berapa persen kami punya karakteristik untuk dipelajari dan dijadikan patokan kita. Kemudian di produksi risiko operasional berarti kan. Risiko operasional dari infrastruktur, AC dan Operational sebagainya, risk-nya ya. suhu dan sebagainya. Lantai dulu masih lantai keramik, sekarang sudah lantai pabrik, lampu. Ini infrastruktur. SDM, pelatihan kita sering lakukan. Part of Kemudian- operational risk berarti SDM. Ya, berarti, bagian Pak. operational risk, project management kalau ada project kita mau bikin sertifikasi. Dulu awalnya kan sertifikasi itu cuma HACCP misalnya jadi BRC yang kelas internasional. Nah teman-teman ini perlu dibimbing di dalam project management. Oke. Itu bagian dari risiko mengantisipasi risiko operasional supaya sertifikasi bisa diperoleh gitu. Source, supply chain risk segala macam. Ya. Kan kalau supply chain berarti kan rajungan ini hulunya kan berarti dari laut Pak. Kemudian ada ke supplier ya baru ke Bapak kan berarti ya. Betul. Itu alurnya. Bisa diceritain nggak mungkin sumbangsi atau kontribusi positif apa Pak yang mungkin Pak Yoga bersama usaha Bapak
yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian si hulu tadi? Artinya menjaga kelestarian laut tadi, Pak. Oke, jadi pertama dulu mungkin kita pernah dengar ya banyak penangkapan hasil laut itu menggunakan cantrang dan lain. Ini sama sekali sudah nggak boleh dan tidak bisa kita terima rajungan yang diperoleh dari cantrang. Hanya pakai yang tangkapannya pakai jaring dan sama bubu. Bubu sebuah itu jebakan, Pak. trap ya. Jadi rajungan itu masuk ke dalam bubu, ada umpannya di situ. Kita setelah itu kita ambil. Dan dia sudah tidak bisa keluar lagi tuh setelah masuk situ ya. Sehingga itu tidak merusak biota laut, tidak merusak karang, environment di life below water, kehidupan di bawah air gitu. Kemudian sustainability yang lain ya kalau setelah itu kemudian diolah terus ada limbah-limbah ya nanti kita bisa bicara lebih lanjut mengenai bagaimana pengolahan limbah. Artinya Pak, ketika untuk mendapatkan, artinya tangkapan rajungan ini kan Bapak juga peka melihat dari hulunya, melihat tidak dengan cangkang, tapi memilih dengan menggunakan jaring yang lebih alami dan lebih berkeberlanjutan. Tracing juga perlu berarti Pak ya, terhadap hasil tangkapan. Asal-usul barang yang kita sebut traceability system. Kebetulan dua negara buyer kami, yang pertama adalah Amerika. Mereka sudah punya undang-undang tentang traceability yang dia sebut SIMP, Seafood Import Monitoring Program. Seafood Import Monitoring Monitoring Program. Jadi Program. import seafood masuk Amerika itu harus bisa diketahui asal-usulnya. Oke. Terus kemudian Eropa juga, kalau negara lain di Asia belum, tapi Amerika, Eropa sudah alat tangkapnya, nelayan punya sertifikat kapalnya. Pakai itu sertifikat penting ya Pak? Nah, jadi jangan kapal bodong. Oke. Kalau kapal bodong nggak punya sertifikat kan masuk ke dalam kelompok IUU, illegal, unreported, unregulated. Khususnya di ilegal, karena kayak naik motor, naik mobil kan harus punya STNK BPKB. Betul. Artinya Bapak tadi menyimpulkan bahwa kinerja dari usaha Pak Yoga ini mulai dari ngetrace hasil tangkapan hingga akhirnya Betul. juga melihat tadi sudah tracing tadi kan menjadikan ini menjadi bersertifikat agar bisa ketika menembus pasar Betul. Amerika SIMP-nya terpenuhi ya. Terpenuhi. Oke. Hah? Woi, mewah. Waduh, apa ini Pak? Wih. Selamat sore. Duduk. Banget ini. Lalu untuk kepentingan mitigasi resiko dalam menjalankan usaha itu seperti apa berarti Mas? Oh iya, jadi kalau mitigasi resiko untuk perbankan pasti ya Mas ya. Jadi Sigel Jaya Abadi merupakan nasabah terbesar dari BRI. Nah, kita memasarkan produk itu dari A yang terbesar sampai turunannya yang ke bawah. Di sini kan ada supplier dari Sigel Jaya. Nah, kita harus mengidentifikasi, kita harus mengenal para supplier ini karakternya seperti apa, pembayarannya seperti apa ke supplier. Nah, di situ kita dapat nih, oh si A ini karakternya seperti ini, pembayarannya ada yang lancar, ada yang menunggak, seperti itu kan. Kita lihat juga kualitas barang ya Pak ya. Kita lihat kualitas barang seperti apa. Nah, di situ nanti sebagai kalkulasi BRI yang untuk pemberian fasilitas ataupun potensinya seperti apa. Sebelum menuju ke pertanyaan terakhir nih Pak Yoga, saya mau bertanya nih. Bapak ini kan menerima banyak tantangan nih, saya lihat nih. Lalu ke depannya, tantangan apa lagi Pak yang akan Bapak hadapi nih? Inovasinya seperti apa Pak? Tantangannya memang banyak. Tadi tetap dari tiga bagian sektor, ya? tadi ya. Market itu tantangan tersendiri. Kami harus memperluas market baik dari sisi rajungannya sendiri crab maupun
diversifikasi yang lain. Karena namanya seafood itu tidak hanya rajungan. Ada frozen, ada value added, dan lain-lain. Kemudian dari sisi compliance itu di Amerika itu kan memang tadi sebetulnya sedikit saya singgung ada satu regulasi namanya SIMP. SIMP. Seafood Import Monitoring Program. Di mana di situ begitu kita ekspor dari setiap kaleng itu kita bisa mengidentifikasi asal usul traceability, asal usul rajungan ini. Tadi ya. Dan itu sebetulnya peraturan ini tidak hanya di Amerika, di Eropa juga. Cuman kalau kita melakukan secara manual setiap kaleng dalam satu kontainer 36.000 kaleng, masing-masing dengan menggunakan dokumen kertas. Ini asal usulnya dari ini. Lebih lambat. Tentu saja tidak efisien ya. Oke. Kami ciptakanlah sebuah aplikasi traceability system dengan dibantu anak-anak muda programmer yang bisa bikin traceability system aplikasi tersebut bahkan di Android gitu ya. Sehingga input data pakai HP bisa, pakai komputer bisa gitu dengan mudahnya di aplikasi Android gitu. Kemudian begitu data itu jadi, kemudian kita masuk print dalam bentuk QR code. Oke. QR code sehingga masing-masing kaleng itu kita tempeli QR code. Terus bukanlah aplikasi untuk scanning. Ada dua, input sama data traceability input sama scan traceability-nya. Sehingga tinggal klik di HP, scan QR code-nya, maka dari setiap kaleng ini Mampu terlacak ya. asal usulnya dari mana, Oke. dari daerah mana, nama nelayannya siapa, sertifikat kapalnya nomor berapa, Oke. landing site-nya di mana, dan beberapa yang lain di mana itu harus comply with, jadi sesuai dengan peraturan SIMP tadi. Kita sudah pelajari SIMP itu data yang dibutuhkan apa, semua di QR code itu sesuai data. Artinya data-data semua terlacak berarti Pak ya, traceability. SIMP itu kan semacam undang-undang di Amerika. Betul. Nah, Siap. ini bagian dari antisipasi risiko karena SIMP ini sudah diterapkan tapi bukan ke rajungan. Tuna, udang, cumi dan sebagainya. Kemudian begitu kami antisipasi kalau nanti suatu saat rajungan diterapkan undang-undang tersebut di Amerika, kalau nggak siap ya berhenti, nggak bisa ekspor. Wah, itu menarik ya bahwa tantangan itu tidak akan berhenti karena tantangan selalu ada. Siap kalau gitu. Saya terima kasih Pak Yoga Sama-sama. atas pembelajarannya, Mas Daus, Ya. Mas Okta, terima kasih. Dapat lagi nih pembelajaran selama perjalanan saya di Bandar Lampung. Menerima tantangan, berani mengambil resiko yang terukur serta manageable adalah kunci keberhasilan yang saya temukan dalam menjalankan sebuah usaha. Tentunya masih banyak kunci-kunci sukses keberhasilan lainnya yang tersebar di pelosok negeri ini. Maka itu ikuti terus perjalanan saya, penelusuran saya dalam mencari kunci-kunci keberhasilan dari para pelaku UMKM lainnya. Bersama saya tentunya Ramon Tungka, sang petualang brilian di Petualangan Brilian. Monggo, ayo mari kita makan. Wah.